Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Sabtu tanggal 28 Oktober ya teman-teman. Jadi saya ucapkan happy weekend. Semoga weekend teman-teman bisa bersantai bersama keluarga atau bersama sahabat ya. Setelah kemarin kita berdagang saham ya, dan hari ini tanggal 28 itu udah penghujung bulan Oktober. Sebentar lagi kita tutup buku. Dan gak kerasa ya teman-teman ya, udah tanggal 28 aja udah mau masuk bulan November ya. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya saya ingin ngebahas satu topik ini ya, tentang metode trading gitu ya, tentang metode trading. Karena dari kemarin banyak yang nge-DM saya, ada yang sharing sama saya, terus ada yang komen di YouTube. Itu tentang diskusi tentang metode ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin metode scalping, ini saya ngebahasnya seputaran scalping aja ya teman-teman ya. Jadi bukan investing atau swing gitu ya. Jadi ini scalping aja nih teman-teman. Nah, ada yang bilang ke saya, Pak, coba dari running trade gitu tradingnya. Ada yang bilang, Pak, coba dari top frekuensi, dari RTI bisnis gitu ya, dilihat top gainer, top losernya gitu ya. Terus ada yang komen dari bit overnya segala macam ya, banyak. Dan saya diskusi ya, lebih banyak ke diskusi di di DM IG itu ya. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini sebenarnya teman-teman, mau pakai teknik apapun ya, scalping itu kan tekniknya ada banyak ya, metodenya ya. Ada dari top frekuensi yang tadi, top frekuensi, ada yang dari VWAP, volume rata-rata harian itu ya. Terus ada yang dari running trade, ada yang cuma dari bid over, ada yang open sama dengan low, ada yang dari volume, dia ngeliat volume spike gitu di time frame 3 menit atau 1 menit. Nah, dia ikutan beli. Pokoknya banyak deh, macam-macam metodenya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah ini sebenarnya teman-teman. Seberapa konsisten atau seberapa mahir teman-teman menggunakan teknik tersebut. Menurut saya pribadi, semua teknik itu bagus ya, semua teknik itu bagus, dan profit itu pasti dan rugi itu udah pasti. Kalau nggak cuan ya loss gitu kan. Dengan semua teknik tersebut, mau dari running trade, mau dari itu, pasti ada cuan, ada loss gitu kan. Ada plusnya, ada kekurangannya. Nah, nanti itu berkaitan sama psikologis, terus dari trading style teman-teman lebih cocok yang mana. Nah, itu semua berkaitan. Menurut saya itu pertama itu ya, semua teknik bagus, semua teknik ada plus minusnya. Nah, kalau misalnya ada yang nyaranin saya, Pak, dari running trade, sebenarnya saya juga udah pernah belajar dari running trade. Bahkan waktu itu saya pernah ikut kelas berbayarnya dari waktu itu orang dari Jogja ya, waktu itu ya, itu buka kelas, terus saya ikutan, dan saya ternyata kurang cocok dengan running trade karena yang pertama saya masih kerja, yang kedua saya nggak bisa mantau monitor gitu ya, jadi cuma dari HP. Dan kalau dari HP ngeliat running trade terus pindah lagi ke menu itu menurut saya agak susah. Nah, baru saya belajar open sama dengan low yang diajarkan oleh Pak Fir, cuman dari screening DSI. Jadi saya cuma buka 2 HP aja cukup, nggak perlu bolak-balik kan. Dari screening DSI muncul open low, sahamnya yang muncul saya beli, nanti begitu 1 tick saya beli, 2 tick naik ya saya jual, cuan bungkus gitu aja kan. Sebenarnya simple ya teman-teman ya. Jadi itu yang menurut saya cocok untuk saya pribadi. Dan open sama dengan low ini pun juga sebenarnya udah saya jalanin dari 2 tahun yang lalu ya teman-teman, dan saya udah ngebuat risetnya gitu. Jadi win rate-nya saya udah ngitung, udah tahu berapa persen per bulannya saya dapat, apalagi ya, tingkat keberhasilannya berapa persen. Nah, itu udah saya riset semua, saham-sahamnya udah saya riset juga, sambil berjalan terus, riset saya berjalan terus sampai sekarang gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lebih cocok dari running trade atau misalnya dari top frekuensi, itu ya mau silakan aja, nggak masalah gitu, selama teman-teman bisa konsisten dari situ. Yang jadi masalah kan ketika kita baru misalnya trading 3 hari atau 5 hari atau sebulan gitu ya, bisa profit konsisten, tapi bulan depannya belum tentu gitu. Nah, itu kan berarti ada yang salah dari metode yang teman-teman gunakan, atau dari psikologis. Itu banyak faktor lagi teman-teman, pokoknya banyak. Nah, intinya gitu teman-teman. Semua metode, balik lagi ya, semua metode itu sama aja, ada profit, ada untung, tinggal kitanya seberapa mahir
menggunakannya. Kan kayak misalnya saya ilustrasikan di sektor real ya, di sektor real aja sebenarnya sama. Jadi saya waktu itu pernah ngobrol-ngobrol ya sama, jadi sebelum saya kerja dulu ya, udah lama ya, 10 tahun yang lalu gitu ya. Itu saya pernah buka usaha gitu ya, dan sebelum buka usaha saya belajar teknik marketing teman-teman, belajar teknik marketing plan seperti apa, bisnis plan seperti apa, dan lainnya. Saya ikut kelasnya waktu itu ya, ikut kelas, dan ya udah di situ diajarin marketing 1.0, 2.0, 3.0, sekarang udah nyampe 4.0 ya kayaknya ya. Dan saya lihat ada pedagang sate ayam gitu ya, pedagang sate ayam Madura gitu ya. Dan dia dagang, lalu dia bisa beli rumah di kampungnya gitu, bahkan bisa bawa emas gitu ya, beli emas dan lain-lain. Nah dari situ saya mengambil pelajaran yang tukang sate Madura ini. Saya kira kalau disuruh ngejelasin marketing 4.0, 2.0, 1.0 dan lain-lain itu juga saya yakin mungkin nggak bisa menerangkan sepandai saya misalnya yang udah belajar marketingnya. Tapi dari segi skill, dari segi teknik dagang ya, dia lebih kaya daripada saya. Buktinya dia bisa beli rumah sendiri gitu ya di kampungnya, dan bahkan bisa beli emas bermacam-macam. Yang marketing dia gunakan cuman bakar sate ayam, asapnya dikipas-kipasin ke jalan, dan semua orang nyium asapnya, dan orang-orang lapar kan, akhirnya mampir. Itu kan sebenarnya teknik juga itu sebenarnya teman-teman. Dan yang sekolah marketing juga nggak salah juga, yang dagang sate nggak sekolah di marketing juga nggak salah juga. Yang intinya ketekunan teman-teman, konsistensi, disiplin. Nah itu adalah kuncinya. Tukang sate ayam ini nggak mungkin berhasil kalau dia nggak bisa tekun ya. Mungkin dia udah jualan sate ayam belasan tahun, 20 tahun, dan di tahun pertamanya mungkin dia belum tentu seramai sekarang gitu. Bisa aja dia masih belajar bikin sate ayam, belajar bikin bumbu kacangnya seperti apa yang enak, kecapnya apa yang digunakan, dan bumbu-bumbu lainnya. Sebenarnya sama aja di dagang saham juga sama. Dagang saham juga mau pakai apapun itu, open sama dengan low dan lain-lain, asal teman-teman bisa benar-benar konsisten menggunakan tekniknya. Yang jadi masalah ketika teman-teman itu gonta-ganti teknik, yang tadi saya sampaikan gitu. Hari ini gara-gara loss doang sekali, teman-teman langsung ganti lagi ke yang lain. Ya itu menurut saya mungkin kalau menurut saya pribadi ya, itu agak buang-buang waktu. Karena saya dulu gitu ya, mencari kesempurnaan lah, ibaratnya mencari kesempurnaan, dan ya akhirnya nggak belajar apa-apa. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ya udah saya belajar open sama dengan low aja, saya tekunin, dan sampai sekarang ya alhamdulillah masih bisa menghasilkan sedikit-sedikit profit gitu ya, sedikit-sedikit profit ya. Jadi itu teman-teman, mungkin videonya segini aja ya tentang metode ya. Intinya saya masih berpegang teguh dengan filosofi Bruce Lee ya. Dia itu takut sama orang yang berlatih satu jenis tendangan sebanyak 10.000 kali, dibandingkan orang yang berlatih 10.000 jenis tendangan tapi satu tendangan cuma dilatih sekali gitu. Ya jadi itu aja, semoga video saya bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.